Yang atas 2019, yang bawah 2014. Ya. Gantian. Oke. Memang terbukti bahwa seluruh rakyat Indonesia membutuhkan ini. Ah, ini sekarang ya. Mas tolong kasih lewat dong. Kasih lewat dong. Sini bang. Depan lagi bang Mona. Ya. Oke. Tengah. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Ini adalah eksklusif, belum ada. Udah jelas. Baru ditemukan, baru diberikan kepada Kagama Bela UGM. Apa itu? Ya, Tunggu, saya mau bertanya. Mungkin bisa ditampilkan yang ini, foto yang banyak begitu, Ya. bisa ditampilkan di Ini nunjukkan plasma apa? yang di tengah. Ini Ya. nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga baik. Bohong Bang banget. Andi, item tersebut. ini adalah buku alumni. Doko alumninya Pak Jokowi, Oke. angkatannya beliau, Oke. belum pernah dipublikasikan. Oke. Mana belum pernah, Karena ini udah masih beredar tulisan lama tangan, di sosmed. belum Oke. dicetak. Ini jurusan. Tak jawab. Jurusan, oke. Nah, Saya kamu boleh bertanya bertanya, di sini. Bang Andi sebentar, saya boleh bertanya. Itu siapa? Ini dari semua deretan foto ini, Ya, itu siapa? kenapa warna foto Pak Jokowi sedikit Lebih lebih terang. kuning Nah, dibandingkan nah foto itu. yang lain? Kita berbesar ini karena ya. Aduh, udah ini ketahuan bohongnya. tertekan-tekan, ya kan Ketahuan ditertekan. bohongnya. Dan ini juga merupakan adalah sesuatu yang sudah lama dipendam, Mas. Waduh, ini memang oke. dipendam. Cara Dan dia bikinnya, tidak masuk ya, masukkan ke di tanah. dalam suatu buku. Ya, masukkan Baik, ke tanah, baik. sehingga Pelihara. jadi ini Oke. gampang Ini bikin Tunggu, gampang. Mas Roy, satu-satu sebentar. Tertumpuk, Oke. Gampang, tak ajarin itulah caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Cara Bang yang Andi bikin kayak dapatkan gitu. dari Kagama Ya. Bela UGM. Kemarin pada sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya, ada seorang yang diakukan sebagai teman KKN-nya Jokowi. Ini fakta loh ya, ibu-ibu. Dia tanya, oke, kenal dengan orang namanya Jack gitu. Begitu tunjukkan foto yang tadi, foto orang berkumis tadi, ya, foto orang pakai kacamata tadi, ini siapa? Nggak tahu itu siapa. Apakah foto yang ada di KKN tadi sama dengan ini, Bu? Ya, yang tadi, yang Ibu lihat tadi, sama dengan ini tidak? Sama ya. Oh, ini Bu, ini pakai kacamata ini juga Pak Jokowi itu tuh. Ya, Atau saya rubah pertanyaan, saya rubah. Ini gambar siapa? Saya rubah pertanyaannya. Ini gambar siapa? mengenal orang itu. Tidak mengenal orang ini. Kalau yang tadi mengenal. Ya, yang sama-sama Tadi Pak Jokowi Widodo tidak mengenal. Terima kasih, Bu. Udah selesai. Saya bersaksi tentang sistem akademik di UGM tahun 80-an. Ya. Pak Bagas ini pernah berjumpa dengan Pak Joko Widodo? Pernah bertatap muka atau Salaman. bersalaman saja? Jadi lihat wajahnya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Pak Bagas pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo di media sosial? Pernah. Yang diupload Dian Sandi. Oh, Dian Sandi. Boleh saya tunjukkan, Bapak Hakim? Ya. Ini P8 dan P8, ya. Ya. Ya, dibawa ke sini. Silakan Pak Bagas. Ya, silakan. Pak Bagas tadi tegas mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Apakah postingannya seperti ini? Wajah Pak Jokowi sekarang? Iya, Pak, bukan. Apakah postingannya seperti ini, postingan Dian Sandi? Ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah di postingan Dian Sandi wajah Pak Jokowi seperti ini? Sulit bagi saya untuk konvergen pada sebuah pemahaman bahwa foto ini dan Pak Jokowi itu adalah sosok yang sama. Nggak, simpel aja. Apakah wajah Pak Jokowi yang Anda lihat salaman itu sama dengan ini atau tidak? Oke, terima kasih. Saya tetap pada satu kesimpulan bahwa yang palsu bukan ijazahnya, Joko Widodonya yang palsu. Ini Orangnya. ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia. Karena saya temukan satu data dan itu cukup akurat bahwa Joko Widodo yang punya ijazah itu, yang berkacamata, yang berkumis itu alumni SMA Negeri Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara yang palsu ini
ngeklaim alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Yang jadi presiden. Yang jadi presiden. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta saat itu tidak ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Itu. Jadi sudah manuver-manuvernya udah tertata dengan baik. Oke. Jadi memang benar ada alumni UGM atas nama Joko Widodo. Ada. Itu lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, sekarang dia di mana, nasibnya bagaimana? Terus terang saya belum tahu. Tapi seharusnya itu yang ditelusuri. Siapa ini manusia yang menggantikan Joko Widodo ini? Kan itu persoalan besar buat saya. Gitu loh. Itu yang membuat saya ya harus marah memang. Kok masa sekian banyak orang kok jadi bodoh gitu loh? bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tidak ada yang memperhatikan ini orang ini siapa? Bayangkan dampak kerusakannya manusia satu ini luar biasa, rusak semua institusi kita. Tidak ada yang baik. Gitu. Saya dengar ada kisah ketika pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta, Pak Zul. Iya. Ada cerita apa, Pak Zul? Itu kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, sama-sama aktivis mahasiswa. Dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Dia yang menerima pendaftaran karena dia sebagai aktivis dari DPD PDI DKI. Siapa itu? Denny Iskandar. Denny Iskandar, oke. Dia saat itu ngomong sama saya, Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas, katanya. Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain. Kata dia begitu. Itu ketika Jokowi mendaftar di depan dia, kan nulis berkas nih, nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda. Satu itu kejanggalannya. Dua, kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Gitu. Dan itu sudah disampaikan ke yang lain, tapi yang lain kan sedang jatuh cinta sama manusia satu ini. Gitu. Dan ada instruksi dari DPP. Ketua Umum DPP gitu. Itu yang membuat saya, kita ini dibohong-bohongin, ngomong ini negara demokrasi setelah Undang-Undang Dasar diganti. Mana demokrasi? Semua yang menentukan ketua umum partai kok. Oke. Pak Jul, ketika Denny Iskandar menemukan kejanggalan tadi, apa yang Denny lakukan? Ya dia pasti ngomong ada beberapa orang, termasuk saya. Kalau satu tokoh lagi saya nggak bisa disebut karena itu cukup senior. Saya nggak mau menarik-narik orang lain. Tapi dia juga bawa itu ke internal mereka. Tapi semua lagi jatuh cinta. Jadi Denny jadi minoritas. Dan Denny akhirnya tidak aktif lagi di kalah suara. PDIP. Iya, kalah suara. Dan kemudian dalam pilgub berikutnya dia malah jadi tim suksesnya Anies, gitu kan. Itu. Oke, jadi Denny sudah menemukan kejanggalan pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI untuk Pilgub 2012. Mendaftar ke DPD PDIP DKI. Waktu itu zamannya Boy Sadikin. Boy Sadikin sebagai ketua DPD-nya. DKI. Ya, betul. Oke, jadi sejak saat itu sudah mulai tercium keanehan-keanehan. Keanehan tercium. Dan seharusnya semua orang tahu ada keanehan-keanehan tentang makhluk ini kan. Saya sebut aja makhluk. Ini kan banyak keanehan sebetulnya. Saya berhadapan, saya ketemu dengan dia waktu dia menang Pilgub. Atau orangnya beda dengan ijazahnya? Iya, ini ijazahnya asli. Makanya saya akhirnya mengambil kesimpulan ijazah palsu itu yang sekarang diributkan, itu memang sengaja dibuat untuk mengalihkan pendapat orang bahwa yang palsu ijazahnya, kan gitu. Yang bawa siapa? Dian Sandi waktu itu. Dari aktivis PSI. Setelah itu hilang lagi kan. Memang sengaja dibuat. Dan ada banyak yang terjebak dengan permainan ijazah palsu ini. Nah sekarang permainan dilanjutkan kan. Dengan Egy masuk ke Solo, diobrak-abrik itu yang namanya TPUA. Kita kadang-kadang jadi terlalu bodoh gitu loh. Apa mereka terlalu pintar atau kita terlalu bodoh? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Dan yang ingin yang Pak Zul ingin kejar adalah siapa manusia ini? Makhluk ini siapa? Gitu. Kalau sahabat saya Mulyadi dari UI mengatakan ini makhluk yang dikirim dari neraka untuk menghancurkan Indonesia, gitu. Kemana coba? Saya benar-benar nggak tahu saya harus. Tapi saya sudah punya batas waktu. Sampai kapan ini diginikan terus? Dikirim oleh siapa Pak Jo?
pasti kekuatan besar. Tidak mungkin kalau cuma kekuatan, ya kalau proksinya di Indonesia ya kita lihat seperti LBP itu proksinya aja, itu juga pemain-pemain yang pasti di atasnya ada lagi, pasti itu. Dan saya sudah mengingatkan loh sama LBP, Hendro Priyono, Wiranto, sudah saya ingatkan lewat tulisan saya untuk komitmen terhadap sumpah. Karena sebagai prajurit mereka punya sumpah prajurit, saya sebagai dokter punya sumpah dokter. Jangan dilanggar loh sumpah ini, karena ada kata demi Allah di situ. Itu. Ya, oke. Ketika ijazah yang dikeluarkan UGM itu asli, memang atas nama Joko Widodo. Joko Widodo. Tapi yang menggunakan makhluk yang kiriman neraka ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dimas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya, dimana hari ini ya Pak Bonatua Silalahi yang salah satu orang yang mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi lah ya. Dia berhasil mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU ya, dimana salinan ini yang dipakai Pak Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden ya di 2014 gitu kan. Dan ini kan merupakan salinan ijazah yang sangat penting sekali gitu kan. Nanti kan kita tinggal lihat saja bagaimana prosesnya akan berlangsung ya kan, dimana ya mungkin nanti salinan ijazah ini akan diteliti lagi ya kan, dan semuanya akan terbongkar kan pada akhirnya apakah benar ijazah Pak Jokowi itu palsu ya kan. Karena ya kalau dari salinan ijazah ini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan, ya sudah bisa dikatakan lah bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu ijazah palsu gitu kan. Karena ini adalah ijazah yang dipakai Pak Jokowi untuk mendaftar ke KPU ya sebagai presiden gitu kan, sebagai calon presiden kala itu 2014 gitu. Dan di sini dia Pak Bonatua Silalahi ini mendapatkan dua salinan ya, yang dimana itu dipakai Pak Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden di 2014 dan juga di tahun 2019 gitu kan. Ini mungkin saya rasa ya membuat para termul ya, termasuk Pak Jokowi juga ya kalang kabut dan juga panas dingin lah ya. Karena kan ini suatu barang bukti dan juga suatu dokumen yang sangat penting sekali loh, karena ini kan menyangkut ijazah yang dipakai Pak Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden gitu kan. Dan kita bisa melihat lah nanti ini kemana arahnya gitu kan, bakal ada hal-hal baru lagi yang terbuka gitu kan, bakal ada ya istilahnya penelitian baru yang dilakukan oleh Bung Roy Suryo CS ya kan, mengenai salinan ijazah Pak Jokowi ini yang diberikan oleh KPU ya kan. Dan di sisi lain ini ya, di dalam sebuah perdebatan ya, dalam sebuah forum diskusi ini, Bung Andi Aswan ini ya istilahnya memamerkan suatu buku, entah itu buku kelulusan, entah buku apa gitulah. Pokoknya di situ ada foto-foto teman-teman Pak Jokowi dan juga foto Pak Jokowi ya, ketika kelulus menjadi sarjana gitu kan. Tetapi di dalam foto itu tampak ada keanehan gitu loh, dimana host TV ini menanyakan karena warna foto Pak Jokowi dengan foto-foto teman-temannya itu berbeda. Foto teman-temannya itu berwarna putih, sedangkan foto Pak Jokowi itu berwarna kekuningan gitu kan. Dan inilah yang membuat Roy Suryo pun ya ngakak gitulah, seperti seakan-akan Bung Andi Aswan ini membongkar kebohongannya sendiri gitu kan. Ya karena kan kita nggak tahu dia ini dapat foto-foto itu dari mana gitu kan. Dia jelas-jelas bukan alumni dari UGM gitu kan. Dan ya nggak akan mungkin lah, susah juga mendapatkan foto-foto seperti itu gitu loh kalau bukan alumni UGM, karena kan di situ lulusan orang-orang UGM ya kan. Dan yang menjadi keanehan itu foto Pak Jokowi dan foto kawan-kawannya itu berbeda, warna backgroundnya, pokoknya warna fotonya itu berbeda gitu loh. Pak Jokowi itu agak kekuning-kuningan, sedangkan foto kawan-kawannya yang lain itu fotonya berwarna putih gitu kan. Ini kan menimbulkan kejanggalan lagi gitu loh, dan juga menimbulkan perdebatan lagi ya kan. Dan di satu sisi Bung Roy Suryo nih ya istilahnya
menskakmat Bung Andi Aswan lah ya, karena dia memamerkan foto-foto itu ya kan. Karena di dalam persidangan ya, yang kemarin katanya ngaku-ngaku temennya Pak Jokowi, yang katanya mereka punya panggilan khusus kepada Pak Jokowi, yaitu panggilan Jack katanya ya buat Pak Jokowi. Ini saat dalam persidangan dia ditanyai soal foto yang berada di dalam ijazah itu, foto orang yang berkacamata dan juga kumisan itu, dia nggak mengenal orang itu gitu loh. Dia nggak mengenal itu sebagai Pak Jokowi gitu kan. Ini kan aneh berarti kan. Masa orang yang katanya teman Pak Jokowi ya kan, saat kuliah, saat KKN nggak mengenal foto Pak Jokowi yang dipakai untuk dijadikan sebagai ijazah. Ini kan aneh sekali ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kejanggalan-kejanggalan foto Pak Jokowi ini ya, dan juga soal ya didapatkannya salinan ijazah oleh Bonatua Silalahi dari KPU ya, yang dimana salinan ijazah itu yang dipakai Pak Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden 2014 dan juga 2019. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.